Selamat datang kembali di R Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-367. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-367 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana 6 saham ini saya pilih sendiri karena di YouTube tidak ada yang komen untuk meminta saham apa yang mau diulas. Jadi kalau teman-teman mau ulas apa aja, tulis di kolom YouTube ini. Yang 6 terpilih akan saya bahas. Jadi yang ini murni memang saya pilih sendiri karena tidak ada yang request. Sebelum kita lanjut untuk membahas DKFT, maka kita akan terlebih dahulu melihat highlight dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks harga saham gabungan ditutup melemah minus 0,36% di harga 6.122 dengan harga tertinggi hari ini di 6.163 dengan low di 6.109. Indeks masih kembali merah, di mana kalau kita perhatikan dari kalender indeks diary RTI itu menunjukkan bahwa dari bulan September itu sendiri memang sisa 3 hari lagi, dan kalau memang 3 merah, maka memang bisa dikatakan September memang menjadi bulan yang cukup keramat untuk bursa kita. Jadi dalam rekor 10 tahun belakangan memang masih dominan merah. Kalau memang penutupan ini memang masih merah terus, ya maka bisa dikuatkan bahwa September bisa dijadikan sebagai patokan bahwa historinya menunjukkan IHSG selalu merah di bulan September. Nah, kalau kita perhatikan transaksi hari ini 11,6 triliun dengan 206 saham naik, 314 saham turun, dan ada 148 saham yang bergerak stagnan. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Central Omega Resources Tbk dengan kode emiten DKFT. Di pagi tadi opening dia sempat naik ke 139, namun sempat juga ke 140 tertingginya, namun setelah itu tiba-tiba dibanting sampai 133 dan akhirnya bisa naik tipis, closing di minus 1,48% atau di harga 134. Kalau kita perhatikan dari candle ya, dari The Golden Cross, di sini indikator menunjukkan DKFT masih berada dalam zona low risk, karena memang setelah dia mencoba naik untuk berusaha menembus resisten, dia kembali turun, dan penurunan ini masih aman, masih berada di atas area pentingnya, area PBL, yaitu di 131. Selama dia masih bertahan di atas 131, maka DKFT masih menarik sekali dan bisa dipertimbangkan entry. Kalau memang masih bertahan di 131, ya silakan dipertimbangkan 131 sampai dengan 133, itu bisa menjadi entry buy buat teman-teman, dan cut loss di 128, 129 dengan target kenaikan pertama ke 144 dan target berikutnya ke 153. Kalau memang besok lihat DKFT opening langsung dibanting di bawah 131, tentu tidak mungkin kita entry, karena reason to buy kita adalah kalau PBL-nya mampu dipertahankan, barulah kita beli dengan range buy tadi di 131 sampai dengan 133. Kalau coba kita perhatikan juga dari broker summary, karena nilai transaksi juga masih belum 1 miliar, kita lihat saja bahwa secara volume di sini masih belum menarik, namun secara struktur juga masih belum terlalu menarik. Jadi semoga dia bisa turun dulu, tapi mentok di 131. Setelah itu ada perubahan bandermologinya, jadi kita masih bisa entry. Jadi tetap kita harus lihat teknikal untuk bisa melihat titik entry kita, untuk melihat namanya risk reward kita. Jadi kalau risk rewardnya sudah menarik, ditambah lagi bandermologinya menarik, itu lebih meyakinkan kita untuk beli. Jadi bukan berarti bahwa bandermologi itu segalanya ya. Bukan berarti dengan mempelajari bandermologi kita bisa langsung auto cuan, tidak. Tapi kita harus combine semuanya, karena kadang satu orang bisa lebih cuan ketika dia pakai teknikal. Kadang satu orang juga bisa lebih cuan kalau dia cuma pakai bandermologi. Kadang orang bisa cuan juga kalau pakai fundamental. Tapi ada juga sebagian besar juga mengkombinasi semua itu juga bisa menghasilkan cuan. Jadi mau pakai cara seperti apapun, ya yang penting tujuannya adalah cuan. Jadi bebas, tidak ada yang bisa memaksa kita harus ikut teknikal, harus ikut fundamental, harus ikut bandermologi. Bebas. Setiap orang punya hak dan punya kebebasan untuk memilih mau pakai analisa apapun, metode apapun. Tetapi yang jelas adalah tujuan akhirnya, yaitu kita sama-sama ingin mencari profit. Jadi
Kalau di sini teknikalnya memang sudah masuk dalam low risk, tapi kalau memang dia bisa lebih dekat lagi di range tadi 131 sampai dengan 133 dan 131 bisa dipertahankan, maka bisa opsi untuk dipertimbangkan beli. Kalau jebol tentu belum punya barang wajib wait and see, sudah punya barang juga prepare untuk cut loss terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham Triputra Agro Persada dengan kode emiten TAPJ, di mana saham TAPJ ini ditutup minus 1,7% di harga 580, dan saham TAPJ ini setelah mengalami penurunan jebol di bawah PBL dan sekarang dia sudah berusaha naik ke PBL namun turun lagi tadi, dan beruntung akhirnya closing bisa tepat ya, bisa tepat berada di PBL nih. PBL 580, closing 580. Nah, ini berada tepat sekali dengan area support terkuatnya di 580. Indikator masih menunjukkan risiko pastinya low risk karena dekat dengan PBL, pas di PBL malahan. Jadi kalau selama dia masih bisa bertahan sama dengan atau di atas 580, maka TAPJ bisa dipertimbangkan beli ya. 580 sampai dengan 590. Ini bisa dipertimbangkan entry buy dengan target kenaikan menuju 640 sampai dengan 710. Batasi cut loss kurang lebih di 550 sampai dengan 555. Kalau misalkan besok teman-teman lihat TAPJ opening langsung dibanting di bawah 580, jelas kita jangan dulu entry. Tapi kalau masih bisa bertahan di 580 ya silakan bisa dipertimbangkan entry dengan range buy tadi 580 sampai dengan 590 dan langsung prepare cut loss di 550 sampai dengan 555 dan target kenaikan 640 sampai dengan 710. Kalau kita perhatikan dari broker summary secara volume dan secara structure ini juga sebenarnya masih belum terlalu menarik ya. Tapi secara risk rewardnya sudah mulai menarik, jadi bisa dipertimbangkan dengan catatan adalah kalau level 50 itu mampu dipertahankan. Kalau jebol di bawah itu ya lebih baik kita wait and see. Kalau sudah punya barangnya ya sambil tunggu di level cut loss-nya. Kalau selama belum kena ya kita masih aman-aman saja, masih baik-baik saja. Tapi kalau terlanjur kena di 555 atau di 550 ya sudah kita prepare cut loss terlebih dahulu, nanti baru kita bisa entry kalau misalkan dia bisa naik lagi di atas 580. Saham selanjutnya adalah saham Selamat Sempurna, di mana saham dengan kode emiten SMSM ini ditutup naik tipis 0,37% di harga 1.335, di mana saham SMSM ini dekat sekali dengan PBL-nya, support terkuat di 13.30, closingnya di 13.35, artinya hanya satu tick di atas level support terkuatnya, di mana kalau misalkan, ya ini kalau misalkan dia mampu mempertahankan area penting di 13.30, maka potensi kenaikan ini pasti akan ada dengan next target yang bisa sampai ke 1415 ke area PBH. Yang penting adalah besok kalau teman-teman perhatikan waktu market opening, teman-teman lihat chartnya atau buka aplikasi tradingnya, kalau harga sahamnya masih bertahan di atas 13.30, maka bisa dipertimbangkan entry buy 13.30 sampai dengan 13.40. Ini adalah area belinya dan prepare cut loss di 13.10 sampai dengan 13.15. Ini untuk area cut loss, TP-nya tadi di 14.15 sampai dengan 14.60. Kalau misalkan opening dibanting di bawah 13.30 ya jelas seperti biasanya kita jangan dulu entry di saham SMSM. Kemudian teman-teman kita perhatikan dari sisi broker summary, nilai transaksinya tidak besar sebenarnya, cuma 0,5 miliar. Maka kita coba lihat dari modelnya ya, ini dua broker ya, top buyer, top sellernya sama-sama ada di puncak ya. Ini mencurigakan sekali, harus memang dipantau secara lebih detail ya, kalau bisa mau melihat apakah ini beneran jual beli atau cuma tukar-menukar barang, kita tidak tahu pastinya. Tapi kalau dari volume itu seimbang, dari structure juga sama-sama seimbang, jadi terminologi kita skip dulu, netral. Tapi untuk teknikal memang ini menarik sekali karena memang masih berada di atas level support terkuatnya di 13.30 dan indikator masih menunjukkan bahwa ini masih low risk ya. Jadi potensi cut loss-nya kita lebih kecil dibandingkan upside atau potensi reward yang akan kita dapatkan nantinya. Kemudian selanjutnya kita punya saham Delta Dunia Makmur dengan kode emiten DOIT, di mana saham DOIT ini ditutup naik tipis 0,63% di harga 316, di mana
saham Doi tadi pagi sempat naik tinggi ke 324, namun sayang sekali tidak mampu mempertahankan level tersebut. Dia malah turun ke 316, dan yang menjadi cukup rawan adalah 316 ini tepat berada di level support PBH. Jadi PBH yang kita kenal sebagai resisten, karena harga saat ini sempat dijebol naik ke 324, yang artinya adalah level PBH ini sudah berubah jadi level support ya. Ketika dia turun lagi, maka 316 ini sudah bisa dibilang bisa menjadi support terkuatnya, atau bahkan bisa juga dibilang resisten terkuatnya juga. Jadi ini 50-50. Kalau misalkan besok bisa melewati 316, maka itu artinya kita punya support baru di 316. Nah, next target ke 330. Jadi kalau misalkan bisa breakout 316, maka prepare buy 316 318, target ke 330, prepare cut loss di 310 312. Akan tetapi kalau misalkan dia tidak mampu melewati 316, lebih baik kita wait and see, kita sabar. Tunggu lagi di area PBL di 290 sampai dengan 294, itu mungkin jauh lebih menarik. Kalau kita perhatikan turnover-nya sekitar 59 miliar, maka coba kita perhatikan dari broker summary, jelas ini secara volume sebenarnya masih cukup menarik, struktur juga masih menarik, sehingga apakah mungkin masih bisa lanjutkan kenaikan? Sepertinya mungkin masih bisa ya. Semoga saja masih bisa, tapi tetap balik lagi nih. Bandramelogi hanya meyakinkan kita dengan teknikal yang sudah kita punya ya. Apakah teknikalnya masih bisa kita entry atau tidak? Ini tergantung lagi besok nih. Kalau memang masih bisa bertahan di atas 316, maka tentu itu masih bisa kita entry dengan level buy yang sudah diinformasikan tadi. Dan kalau ternyata dia jebol di bawah itu, ya lebih baik kita bersabar menunggu di sekitaran area PBL 290 sampai dengan 294. Itu mungkin jauh lebih menarik. Berikutnya kita punya saham Semen Batu Raja Persero Tbk, di mana saham dengan kode emiten SMBR ini ditutup naik 0,8% di harga 630. Sempat tadi SMBR naik ke 635, dan dia masih belum mampu untuk bisa bertahan di level yang lebih tinggi lagi. Tapi yang menjadi menarik adalah indikator masih menunjukkan ini low risk dengan level support terkuatnya di 625 dan harga penutupannya di 630, artinya cuma satu tick di atas level support terkuatnya, sehingga ini masih sangat menarik dengan potensi upside-nya yang cukup besar, bisa sampai ke 710 ya. Ini potensi upside-nya. Jadi kalau misalkan dia masih bertahan di atas 625, ya bisa dipertimbangkan entry buy 625 sampai dengan 635 ya. Ini bisa dipertimbangkan sebagai entry buy, batasi cut loss di 600 sampai dengan 605. Target kenaikan bisa pakai di 650, 680, atau bisa di 710. Jadi bisa pakai bertingkat untuk target profitnya atau taking profitnya untuk teman-teman. Jadi kalau misalkan masih lihat SMBR di atas 625, buy 625 sampai dengan 635. Tapi kalau misalkan lihat besok SMBR opening langsung dibanting di bawah 625, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Kalau kita perhatikan dari broker summary, maka kita bisa lihat bahwa di sini secara volume masih menarik sebenarnya, tapi secara structure menurut saya pribadi sih masih belum ya. Tapi semoga bandrameloginya walaupun belum bagus, tapi murni risk rewardnya itu menarik, sehingga kita masih bisa ada momentum untuk ambil kesempatan di SMBR. Kuncinya adalah dia mampu mempertahankan 625 ya. Jebol di bawah 625 wait and see. Kalau yang sudah terlanjur punya barang, prepare di area cut loss-nya. Tapi kalau yang belum punya sahamnya, lebih baik wait and see. Tapi kalau mampu mempertahankan 625, maka bisa dipertimbangkan buy 625 sampai dengan 635, batasi cut loss di 600 sampai dengan 605, dengan target kenaikan ke 650, 680 sampai dengan 710. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham BMTR Global Mediacom, di mana saham BMTR ditutup minus 0,76% di harga 264. Saham BMTR ini juga menarik sekali. Kenapa? Karena setelah dia mengalami penurunan yang ekstrim, tadi sempat dia turun juga ke 260, akhirnya dia bisa closing lagi di atas 260 ya, dan tepat berada di 264, di mana 264 ini adalah PBL atau level terkuat dari saham BMTR. Selama dia bertahan di atas 264 atau sama dengan 264, sebenarnya BMTR masih menarik sekali. Indikator menunjukkan low risk dan potensi upside juga masih terbuka lebar. Bagi teman-teman yang mungkin mau membeli saham ini,
pertama tetap jelas bahwa wajib lihat apakah SMBR mampu mempertahankan 264 atau tidak. Kalau bisa bertahan sama dengan 264, maka bisa dipertimbangkan entry buy 264 sampai dengan 268 dengan target kenaikan adalah menuju ke 284 sampai dengan 290. Dan langsung prepare cut loss di 256 sampai dengan 258. Sekali lagi, kalau BMTR masih mempertahankan levelnya di 264, maka bisa dipertimbangkan buy dengan areanya 264 sampai dengan 268. Batasi cut loss kurang lebih di 256 sampai dengan 258 dengan target kenaikan adalah menuju ke 284 sampai dengan 290. Ini kunci pentingnya. Kalau misalkan opening langsung dibanting di bawah 264, tentu teman-teman sudah tahu tidak perlu kita beli dulu ya, kita wait and see. Tapi kalau mampu mempertahankan ini, ya sudah kita ikut rules yang ada di sini. Kalau kita perhatikan dari broker summary, secara volume masih belum bagus, secara structure juga masih belum bagus, jadi mungkin masih ada goncangan-goncangan sedikit. Yang terpenting adalah kita harus bisa melihat, mengukur dari risk reward tadi ya. Kalau memang masih kuat bertahan di atas PBL, ya sudah, tentu kita langsung pertimbangkan untuk entry di saham BMTR. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-367 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.